Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Firdianti dari Prodi Manajemen untuk mata kuliah Ekonomi Mikro. Saya ingin menjelaskan hasil presentasi saya mengenai teori produksi jangka pendek. Yang pertama dari pengertian produksi terlebih dahulu ya, di mana produksi sendiri itu merupakan kegiatan menghasilkan suatu barang. Tapi meski begitu, pengertian produksi dapat meluas, tidak hanya tentang menghasilkan suatu barang saja. Contohnya, pabrik tekstil yang menghasilkan kain setiap hari. Nah, produk yang dihasilkan dari pabrik tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan seperti pabrik garmen yang mengolahnya jadi baju. Dari contoh tersebut, produksi berarti kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Nah, untuk teori produksinya, itu merupakan salah satu proses yang penting dalam sebuah proses bisnis pastinya. Tanpa adanya proses produksi, konsumen tidak akan bisa memanfaatkan nilai dari barang atau jasa yang dibutuhkan. Lalu untuk teori produksi berdasarkan jenisnya, itu ada 5. Yang pertama ada produksi ekstraksi, di mana jenis produksi ekstraksi itu merupakan kegiatan produksi yang menambah atau menciptakan nilai guna dengan mengambil langsung sumber daya alam. Selanjutnya ada produksi agraris. Nah, untuk produksi agraris ini merupakan kegiatan produksi yang memberikan nilai tambah atau menciptakan nilai pada hewan atau tumbuhan. Kalau secara sempit, produksi agraris itu meliputi produksi di bidang pertanian, contohnya seperti beras. Namun secara luas, bidang-bidang sejenis perkebunan atau peternakan, perikanan, dan kehutanan itu juga termasuk ke dalam produksi agraris. Kalau yang ketiga, itu ada produksi industri, merupakan kegiatan industri yang memberikan nilai tambah atau menciptakan nilai dengan mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dan yang keempat, ada perdagangan. Meski perdagangan tidak mengubah bentuk barang, tapi perdagangan dapat dikategorikan sebagai kegiatan produksi, karena perdagangan memindahkan tempat barang dari produsen ke konsumen. Yang kelima itu ada jasa, merupakan kegiatan produksi yang memberikan pelayanan kepada konsumen. Hasil output produksi di bidang jasa tidak bisa dilihat wujudnya, sebab tidak berupa barang fisik, tapi produk jasanya hanya dapat dirasakan manfaatnya. Lalu ada macam-macam produksi ya, menurut dari jenisnya. Ini mulai dari jangka waktunya sendiri itu ada 2, ada jangka pendek dan jangka panjang. Kalau yang jangka pendek, ini jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Tapi kalau jangka panjang, ini jangka di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Lalu teori produksinya tentang biaya produksi itu dibagi menjadi 4 ya. Tapi yang pertama kita jelaskan dulu untuk biaya produksi tetap atau fixed cost, di mana biaya produksi tetap merupakan biaya yang dibutuhkan untuk proses produksi dan nominalnya itu tetap. Biaya produksi variabel itu merupakan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan untuk proses produksi dan nominal berubah sesuai dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Kalau yang ketiga itu ada biaya produksi total cost. Biaya produksi total dihitung dari menambahkan biaya variabel dan biaya tetap. Tapi kalau biaya produksi rata-rata atau average cost, itu didapatkan dengan cara membagi biaya produksi total dengan jumlah produksinya. Produksi total sendiri itu adalah jumlah output yang dihasilkan atas penggunaan input produksi. Pada kaitannya dengan pembahasan teori produksi dengan satu input variabel, maka input yang digunakan adalah tenaga kerja. Nah, rumusnya itu ada TP sama dengan F buka kurung K, L tutup kurung. Dengan TP adalah produksi total, K ini adalah barang modal, dan L adalah tenaga kerja. Kalau dalam tulisan ini, barang modal dianggap konstan karena analisis di sini pada jangka pendek, sehingga faktor produksi yang bersifat variabel hanya tenaga kerja atau labor. Dan yang kedua ini ada produksi marginal. Produksi marginal itu adalah tambahan output yang dihasilkan karena menambahkan satu unit faktor produksi. Untuk rumusnya sendiri itu menggunakan MP
yaitu marginal product, sama dengan TP, sama dengan DTP dibagi DL. Nah, pada rumus di atas digambarkan bahwa produksi marginal merupakan turunan pertama dari fungsi produksi total. Lalu, yang ketiga ada produksi rata-rata. Nah, produksi rata-rata sendiri adalah rata-rata jumlah yang diproduksi oleh setiap unit faktor produksi. Adapun untuk menghitungnya itu dengan rumus AP sama dengan TP dibagi L. Dengan AP adalah produksi rata-rata, TP adalah total produksi, dan L-nya adalah tenaga kerja. Selanjutnya, definisi dari the law of diminishing return. Nah, hukum the law of diminishing return atau LDR pertama kali diformulasikan oleh David Ricardo pada abad ke-19, di mana LDR ini adalah konsep untuk menyatakan bahwa setelah mencapai titik tertentu dengan menambahkan input variabel, dalam kasus ini yaitu tenaga kerja, terhadap input tetap akan terjadi penurunan produksi marginal. Di sini saya juga menampilkan gambar dari produk total sama produk rata-rata dan marginal. Ada dua kurva yang berbeda mengenai produk total, produk rata-rata, dan marginal seperti yang saya tampilkan. Contoh soalnya dari biaya-biaya yang tadi sudah dijelaskan bisa digabungkan dalam satu tabel. Lalu selanjutnya kurva produksi. Pada kurva di samping itu mengilustrasikan apa yang ditampilkan di dalam tabel yang telah diberikan. Sebetulnya dari soal tabel produksi itu bisa dijadikan kurva produksinya sendiri. Tapi di sini dengan contohnya saja untuk kurvanya dan penjelasannya titik apa saja dengan pengertian. Nah, pada kurva di samping atau kurva yang saya tampilkan, kurva yang berwarna merah itu adalah kurva produksi total, kurva yang berwarna biru adalah kurva produksi marginal, dan yang berwarna hijau adalah kurva produksi rata-rata. Adapun titik C ini adalah titik balik atau PM maksimum atau yang biasa kita sebut variabel D. Lalu untuk E-nya sendiri itu adalah PR maksimum atau sama dengan di mana kondisi PR dan PM itu berpotongan. Dan M adalah PT maksimum di mana YM sama dengan PM sama dengan 0. Terima kasih untuk presentasi dari saya, kurang lebihnya seperti itu, dan mohon maaf juga jika ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.